Channel Naratif kembali menjumpai Anda dengan kabar Indonesia terkini. Sobat Naratif, kalau dijanjiin bakal dibangun infrastruktur baru, apalagi infrastruktur yang belum pernah ada sebelumnya, Sobat Naratif nungguin nggak sih jadinya kapan? Nah, kayaknya ini nih yang dirasain masyarakat Jambi. Ya, betul. Begitu dinantikan masyarakat Jambi, akhirnya jalan tol pertama di Jambi bakal diselesaikan, tepatnya di 2024 nanti. Hal ini juga diungkapkan Presiden Jokowi ketika melakukan kunjungan ke Jambi. Segera diselesaikan, insya Allah 2024 selesai. Tegas Presiden Jokowi usai meninjau jalan kota Jambi Sungai Gelam pada Selasa 16 Mei lalu. Jalan tol yang dimaksud adalah ruas Betung Jambi sepanjang 190 km. Jokowi menyatakan saat ini pembangunan jalan tol yang akan menghubungkan Jambi ke Palembang hingga Lampung sedang dikebut penyelesaiannya. Kepala negara tersebut tak menjelaskan rinci seperti apa progres pembangunan jalan tol tersebut. Namun yang jelas, Presiden Jokowi menjamin sejauh ini tak ada hambatan yang terjadi dan jalan tol akan selesai dibangun tahun depan sesuai jadwal. Ruas jalan tol dari Betung hingga Jambi ini akan menjadi penghubung dari Jambi ke jalur backbone Sumatera Selatan, yakni tol yang menghubungkan Pelabuhan Bakauheni hingga Palembang. Sementara itu, menurut catatan detik.com pada 25 Agustus lalu, Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Kementerian PUPR Reni Ahyantini menjelaskan soal skema pembiayaan pembangunan jalan tol Trans Sumatera tahap 2, yang mana Betung Jambi termasuk di dalamnya. Pada ruas Betung sampai Jambi, biaya investasi yang dibutuhkan sebesar 22,45 triliun rupiah. Balai Pelaksana Jalan Nasional atau BPJN 4 Jambi mendapatkan tugas membangun jalan tol hanya di Simpang Tempino, sedangkan untuk wilayah Bayung Lencir Sumatera Selatan dikerjakan oleh BPJN setempat. Dengan total jarak kedua wilayah jalan tol dari Bayung Lencir hingga Tempino Jambi sepanjang 33 km. Untuk jalan tol di Jambi sepanjang 15 km, jalan tol dari Bayung Lencir ke Tempino ada 3 segmen, yakni segmen 1 dan 2 berada di wilayah Sumatera Selatan sepanjang 18 km, dan segmen 3 Jambi sepanjang 15 km. Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono tanggapi terkait progres pembangunan jalan tol di Provinsi Jambi. Dengan tegas, Basuki menyampaikan akan segera melakukan tanda tangan kontrak. Besok tanda tangan kontrak, jadi nggak pakai groundbreaking, langsung diaspal saja. Jelas Menteri Basuki. Hal tersebut diungkapkan Pak Bas setelah Presiden Joko Widodo memastikan pembangunan jalan tol di Provinsi Jambi akan rampung pada tahun 2024. Sobat Naratif, sebagai informasi, jika tol Jambi Betung dan tol Jambi Rengat rampung, akan ada 4 desa yang ketiban rejeki jadi lokasi gerbang tol atau exit tol di Provinsi Jambi. Tentu saja wilayah yang akan jadi lokasi gerbang tol ini akan ikut merasakan dampak langsung pembangunan proyek jalan tol Trans Sumatera. Kehadiran gerbang tol akan memunculkan sentra ekonomi baru di Provinsi Jambi. Karena apa? Karena lokasi gerbang tol akan ikut berdampak secara ekonomi bagi masyarakat di sekitarnya, mulai dari UMKM, kuliner, pariwisata, hingga jasa. Mengutip data dari Balai Pelaksana Jalan Nasional Wilayah Jambi, 4 desa yang akan menjadi lokasi gerbang tol atau pintu exit tol di Provinsi Jambi itu tersebar di ruas jalan tol Jambi Betung dan jalan tol Jambi Rengat. Ada pula 3 desa di Provinsi Jambi yang ditetapkan jadi lokasi rest area jalan tol Trans Sumatera. Rest area itu akan tersebar di ruas jalan tol Jambi Betung dan jalan tol Jambi Rengat pula. Pak Bas, sapaan akrab Menteri PUPR, juga pernah menyebutkan bahwa kehadiran rest area di jalur jalan tol akan mendorong perekonomian di daerah lokal. Selain itu, Sobat Naratif, kehadiran jalur jalan tol Trans Sumatera juga telah membuat warga Jambi menjadi jutawan. Mereka adalah warga yang tanahnya dilalui ruas jalan tol. Para jutawan ini menerima uang dari ratusan hingga miliaran rupiah hasil dari ganti untung pemerintah atas lahan mereka yang terdampak jalan tol. Saat ini diketahui sebagian besar warga telah menerima uang ganti untung tanahnya. Proses ganti untung pun harus melalui beberapa tahapan. Pertama, tanahnya dipastikan dulu pasti terpakai untuk jalan tol. Kemudian proses pengukuran.
Lalu persetujuan pemilihan lahan dari harga yang ditetapkan tim independen penilai harga lahan yang dilanjutkan dalam daftar nominatif. Dan terakhir adalah proses menjadi jutawan, yakni pembayaran ganti untung lahan. Nah, itu tadi yang bisa Naratif sampaikan dalam video kali ini. Silakan tulis pendapat Sobat Naratif di kolom komentar di bawah ini ya. Sampai bertemu di video channel Naratif selanjutnya. Terima kasih.